Yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana dengan bid'ah hasanah? Apakah ada dalam syariat kita atau tidak Ustadz? Nah, istilah para ulama rahimahumullah taala yang menyebutkan bahwa di sana ada bid'ah hasanah hanyalah dari segi bahasa, bukan dari segi maknanya yang syar'i, bukan menurut terminologi. Pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di saat melihat para sahabat dan para tabi'in melakukan sholat tarawih secara berjamaah, beliau kemudian mengatakan ni'matil bid'atu hi gitu. Sholat tarawih berjamaah ini adalah sebaik-baik bid'ah. Pengertian bid'ah adalah ikhtira'u syai'in ala ghairi misalin sabik. Secara bahasa, ya, melakukan sebuah perbuatan dengan tanpa contoh sebelumnya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, badi'us samawati wal ard. Allah itu pencipta langit dan bumi. Di sana dikatakan badi', sama kata dasarnya kata-kata bada'a yang artinya bid'ah. Allah telah menciptakan atau Allah pencipta langit dan bumi, maksudnya dengan tanpa ada contoh sebelumnya. Baik, Nabi SAW juga dalam surat Hud disebutkan, Qul ma kuntu bid'am minar rusul. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ma kuntu bid'am minar rusul. Aku ini bukanlah rasul yang bid'ah. Maksudnya apa? Aku bukanlah rasul yang pertama kali diutus kepada manusia ini. Telah ada para nabi dan rasul sebelum aku. Ini kata-kata bid'ah. Ya. Dan bid'ah secara istilah, kata Imam Syatibi, beliau mengatakan tariqatun mukhtara'atun fid din tudahi syariah. Yuqsadu atau yuqsadu suluku alaiha at-taqarrub ilallahi azza wajal. Suatu cara di dalam beragama yang diada-adakan, yang dibuat dengan tanpa ada contoh sebelumnya. Sesuatu yang mukhtara'ah, yang diada-adakan tanpa ada contoh syariat. Contoh sebelumnya tudahi syariah, yang menandingi syariat. Dia dipandang seperti orang memandang syariat. Pokoknya harus gitu. Yuqsadus suluku alaiha, tujuan melakukannya adalah taqarrub lillah, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengartikan bid'ah itu adalah at-ta'abbud lillah bi ghairi ma syara'ahullah. Beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah. Sederhana. Taib. Sekarang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mengatakan ni'matil bid'atu hi, ini bid'ah yang bagus. Sekarang sholat tarawih sesungguhnya pernah dilakukan oleh Nabi SAW ataukah tidak pernah? Pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Hanya saja Nabi SAW meninggalkannya di hari ketiga setelah Rasulullah melakukannya, karena khawatir sholat tarawih secara berjamaah akan diwajibkan oleh Allah. Karena syariat saat itu masih dalam proses penyempurnaan. Ketika tarawih itu dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, kemudian ketika para sahabat di hari ketiga lebih banyak lagi yang datang, Rasulullah khawatir itu diwajibkan dan sehingga akan memberatkan umatnya. Ditinggalkan oleh Nabi karena adanya kekhawatiran itu. Baik, sekarang Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau mengatakan adanya bid'ah hasanah, apa yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah adalah seperti penulisan mushaf.
penulisan Al-Quran dalam satu mushaf. Baik penulisan mushaf Al-Quran atau penulisan Al-Quran di zaman Nabi SAW itu sudah ada atau belum? Sudah ada. Penulisan Al-Quran itu sendiri sudah ada. Ya, ditulis di pelepah-pelepah pohon, di kulit-kulit, di tulang-tulang, itu sudah ada dari sejak zaman Nabi SAW. Baik, kemudian berikutnya azan. Ya, pada masa pemerintahan Utsman, yaitu azan 2 kali pada waktu sholat Jumat. Ada azan persiapan sebelum khatib naik ke atas mimbar. Itu juga dikatakan bid'ah hasanah. Yang sesungguhnya dia bukan bid'ah hasanah, tetapi dia adalah sunnah khulafaur rasyidin. Karena Nabi SAW beliau telah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Penulisan Al-Quran, penulisan hadis, ya. Kemudian azan 2 kali pada hari Jumat. Ini bukan merupakan perkara bid'ah, tetapi ini adalah merupakan sunnah khulafaur rasyidin yang telah mendapatkan juga pengakuan dari Nabi SAW. Sehingga penamaan bid'ah hasanah di situ hanyalah bid'ah dari segi bahasa dan tradisi, bukan yang dimaksud bid'ah dalam istilah syar'i. Tidak sebagaimana yang saat ini dikatakan oleh sebagian orang, ya, sehingga setiap perbuatan baru yang mereka lakukan dalam agama, mereka selalu mengatakan ini bid'ah hasanah. Taib, kalau semua perbuatan yang dianggap baik oleh manusia dikatakan bid'ah hasanah, lantas apa arti bid'ah menurut Anda gitu? Sehingga ketika misalnya ada orang berzikir dengan menggunakan alat-alat musik, katanya ini bid'ah hasanah. Sampai kemudian sholawatan di tempat-tempat peribadatan agama lain dikatakan bid'ah hasanah misalnya. Berkumpulnya tokoh-tokoh agama dari berbagai macam agama berdoa dengan menurut agama masing-masing, itu dikatakan bid'ah hasanah. Bid'ah hasanahnya di mana? Kam min muridin khair lam yusibhu, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Betapa banyak orang yang berniat baik namun dia tidak tepat dalam melakukannya, sehingga terjerumuslah ke dalam kebid'ahan. Oleh sebab itu memahami tentang pengertian bid'ah itu sangat penting, agar supaya kita tidak salah kaprah mengatakan ya bahwa di sana ada bid'ah hasanah dalam pengertiannya yang syar'i. Sedangkan Nabi SAW sendiri beliau telah mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Kata-kata kullu itu adalah lafaz umum, siyagul umum dalam usul fikih. Semua, kata-kata kullu itu setiap kebid'ahan, artinya semua kebid'ahan itu sesat. Ini siapa yang bersabda? Nabi SAW. Sudah, kita hanya mengatakan ya sami'na wa ata'na. Dan kemudian harus kita tekankan pula bahwa kebid'ahan itu kata para ulama ada 2. Ada kebid'ahan dalam agama dan ada kebid'ahan dalam budaya, tradisi dan kebiasaan duniawi. Sedangkan kebid'ahan yang tercela itu adalah kebid'ahan dalam bidang agama. Bukankah Nabi SAW beliau telah bersabda, ya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad, dalam sahihain dari hadis Aisyah. Barang siapa yang mengada-ada di dalam urusan kami ini yang bukan bagian darinya, maka amalannya tertolak. Kita garis bawahi sabda Nabi SAW, fi amrina, dalam urusan kami. Urusan yang dibawa oleh Nabi SAW urusan apa? Urusan agama, bukan dalam urusan duniawi. Karena seringkali
ketika kita berdiskusi tentang kebid'ahan, mereka selalu mengatakan, kalau begitu Anda juga jangan pakai handphone, Anda juga jangan pakai mikrofon, Anda juga jangan pakai mobil, jangan pakai motor, katanya itu bid'ah. Nah berarti orang ini dia belum paham tentang pengertian bid'ah. Karena pengertian bid'ah itu sendiri dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi, tariqatun mukhtara'atun fid din. Ingat, fid din bukan fid dunya. Cara yang diada-adakan di dalam beragama. Ya, adapun berkenaan dengan wasilah, sarana dan prasarana, ini tidak dimasuki oleh kebid'ahan sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, misalnya ketika kita menggunakan mikrofon ini, ketika orang mengumandangkan azan dengan menggunakan mikrofon, apakah ada redaksi azan yang berubah? Ketika imam sholat menggunakan mikrofon, apakah ada tata cara ibadah yang berubah? Tidak ada cara. Ini hanyalah sarana untuk menyampaikan suara. Ya. Dan dalam urusan dunia kita diberikan keleluasaan. Agama, ibadah maka harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita tidak boleh hanya mengandalkan akal kita atau perasaan kita atau selera kita di dalam beribadah. Karena kalau seandainya dengan akal dan perasaan atau selera kita sudah cukup dalam beragama, ngapain Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi SAW? Mengapa Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Mengapa Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena akal kita tidak cukup untuk dijadikan sebagai acuan di dalam beribadah kepada Allah. Harus ada panduan. Kalau seandainya semua orang boleh berinovasi, membuat tata cara sendiri di dalam beragama ini, umat Islam ini akan berpecah belah karena tidak memiliki acuan yang pasti. Sekarang mau akal siapa yang dipakai? Yang mau IQ-nya berapa? Ya, yang predikatnya dapat apa? Yang bisa dijadikan acuan? Akal siapa yang hendak kita pakai? Ya, maka oleh sebab itu datang syariat, datang Al-Quran, datang As-Sunnah untuk menyatukan umat ini. Ya, untuk menyatukan umat ini agar benar-benar menjadi ummatan wahidah. Umat yang satu yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam.